Tunggu sebentar. Meskipun dia akan segera mati, mengapa kita tidak sebelum dia mati? Membiarkan kita berdua bersenang-senang dulu. Mengapa langit memperlakukanku seperti ini? Aku menolak menerima ini. Ayo, Angkat aku. Ke atas. apa yang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah? Siapa peduli apakah tutur atau tidak? Itu tidak menghentikan kita untuk bersenang-senang. Aku mengambilnya. Lalu, Ayunkan pedang. ayunkan pedangnya. Bisakah ini benar-benar berhasil? Jika aku menyuruhmu mengayun maka ayunkan. Apakah dia berbicara dengan pedang itu? Berhentilah melawan. Mari bermain dengan kami berdua. Ayo. Pedang macam apa ini? Aku benar-benar membunuh dengan satu serangan. 2 master pedang tingkat pertama. Apakah aku sekuat itu? Tentu saja tidak. Anda berusia 18 tahun. Namun Anda cuma praktisi pedang tingkat ke-6. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Bagaimana kau bisa menjadi pedang? Ini pertama kalinya aku tahu, sebuah pedang bisa berbicara. Tempat apa ini? Di mana aku? Siapa kau? Aku adalah pedang yang Anda ambil. Anda dalam kekosongan ciptaan kesadaran ilahiku. Jadi kau yang menyelamatkanku. So Xiaobai berterima kasih kepada senior di sini. Bangkitlah. Mengapa kau berada di dalam pedang? Beberapa hal. Anda tidak perlu tahu. Aku bertanya padamu. Apa nama era saat ini? Dan apa urusan utama dunia? Dermawan saya sekarang. Jadi begitulah. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu praktik pedang. Anda harus membantuku melakukan satu hal. Apa itu? Membunuh orang. Membunuh orang. Ya. Aku membutuhkan energi vital untuk mempertahankan rohku. Jika tidak pedang di tangan Anda, hanya akan menjadi pedang. Anda bilang Anda memiliki kebencian yang mendalam. Tetapi dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika Anda tidak memiliki bantuanku, Anda pada dasarnya tidak dapat mencapainya. Oleh karena itu, apakah Anda bersedia setuju? Aku bersedia. Muridmu memberi hormat kepada guru di sini. Kapan aku setuju untuk menerimamu sebagai muridku? Tampaknya kultivasi yang saat ini telah kupulihkan. Masih terbatas. Tidak dapat mendukung penampungan orang lain untuk tinggal di dalam terlalu lama. Mengakui seorang guru. Mengambil guru lagi. Guru. Mengapa aku dikeluarkan? Anda dilarang memanggilku guru mulai sekarang. Mengapa kau menyelamatkan hidupku dan mengajariku latihan pedang? Kau adalah guruku. Bagaimanapun Anda dilarang memanggilku seperti itu.
cepat atau lambat. Kebaikan Anda akan menjadi kehancuran Anda. Aku minta maaf, Guru. Tapi mereka adalah kerabat darahku. Selama Anda patuh mendengarkanku, aku akan membiarkan Anda menggunakan metode lain untuk menyerang balik mereka dengan keras. Ya, Guru. Nona Kingbo. Itu. Apakah itu kakak perempuan yang dibawa kembali oleh keluarga Xiaomu dari luar? Itu dia. Namun barusan. Dia sudah kami usir dari keluarga Xiao. Lu bukan murid laki-laki dari kelompok yang sama dengan Xiao Xiaobai. Dia terlihat cukup baik, dengan bibir merah dan gigi putih, murni dan cantik. Selain itu, Xiao Hong murid laki-laki dari angkatan yang sama dengan Xiao Xiaobai. dia juga seorang praktisi pedang tingkat ke-6. Meskipun kultivasinya tidak dianggap tinggi, itu masih dapat diterima. Mengapa mengusirnya? Ada apa? Apakah kau tertarik padanya? Aku agak tertarik. Namun, bukankah aku sudah memilikimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah punya seseorang yang kukagumi. Nona Kingbo, maukah kau membantu memperkenalkan kami? Kakak senior Zhou, kau harus membuka matamu lebar-lebar. Dia terlihat polos di luar. Tetapi di balik layar, dia cukup bebas. Dia sering bermain-main dengan kultivator pria lain di luar. Terkadang, satu malam, dua pria tidak cukup baginya. Ayahku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak bisa mentolerirnya. Itulah sebabnya dia mengusirnya dari keluarga Xiao. Jadi orang macam itu dia. Kalau begitu, sayang sekali. Guijian murid tertua Xiao Ningxuan. Jadi itu cucu murid baikku Guijian. Xiao Ningxuan, The film was translated and narrated aku semakin by dekat Enmi. dan semakin dekat denganmu. Seleksi Sekte Pedang Langit resmi dimulai. Kalian semua yang telah lulus tes struktur tulan, murid-murid keluarga, silakan bergerak dan berkumpul di depan formasi. Di atas pilar penjangkau langit ini, terdapat niat pedang yang ditinggalkan oleh guru saya Penglai Pedang Abadi. Di bawah niat pedang, pria dan wanita terakhir yang bertahan akan menjadi murid Sekte Pedang Langit saya di masa depan memasuki Pulau Abadi Penglai saya. Mungkin bukan hal yang mustahil. Pulau Abadi Penglai. Impian kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Zhou, kau dan aku sama-sama praktisi pedang tingkat ke-9. Kesempatan ini, aku tidak akan menyerahkannya. Aku juga. Dan aku. Kakak perempuanku, aku menyarankanmu untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Dengan kultivasi praktisi pedang peringkat ke-6mu. Jangan sampai gagal mendapatkan tempat. Dan malah melukai dirimu sendiri. Kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Niat baikku dianggap sebagai niat buruk. Terakhir kali kau berhasil lolos karena keberuntungan. Kali ini, mungkin tidak akan seperti itu. Ujian. Dimulai. Guru, tekanan ini terlalu kuat. Aku takut. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa membantumu. Kecuali Apa? Kecuali jika kau pergi dan membunuh beberapa orang. Untuk membantuku menyerap energi vital. Maka aku bisa memobilisasi kultivasiku. Untuk membantumu menahan ujian. Membunuh orang. Tapi aku... Jika kau tidak mengonsumsi orang lain akan mengonsumsi dirimu. Sudah kuduga. Bajingan ini telah menjadi batu sandunganku. Di antara kultivator wanita yang hadir, hanya dia yang menjadi ancaman terbesar bagiku. Aku harus mengeluarkannya dari sini. Kakak Zhou, terlalu banyak orang yang hadir. Mari kita kosongkan tempat ini terlebih dahulu. Dan kemudian melanjutkan ke konfrontasi terakhir. Itu memang yang saya maksudkan. Sepertinya, aku tidak perlu bertindak sendiri. Guru,
Apa yang harus kulakukan? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepatlah menghilang. Jangan mengambil tempat kami. Mengapa membuang begitu banyak kata untuknya? Bunuh dia. Mengapa dunia ini selalu dipenuhi dengan kebencian? Mengapa aku harus terpaksa membunuh? Ini? Bagaimana ini mungkin? Memiliki kesadaran seperti itu, kau tidak sepenuhnya tak tertolong. Gunakan kultivasimu untuk melindungi saluran vitalmu. Sisanya, serahkan padaku. Ya, Guru. Sialan. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Tidak buruk. Keturunan keluarga berpengaruh yang diuji hari ini jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Di bawah gelombang tekanan kedua saya, mereka masih bisa berjuang untuk bertahan. Saya hanya tidak tahu, apakah kalian bisa menahan gelombang tekanan ketiga saya. Mengapa saya memiliki perasaan yang akrab? Mungkinkah itu hanya imajinasi saya? Seleksi sekte pedang langit telah selesai. Selamat kepada kalian berdua. Karena telah lulus ujian. Mengapa? Tingkat kultivasi Xiao Xiaobei jelas mirip denganku. Mengapa dia lulus ujian? Mungkinkah karena pedang itu? Melihat token ini sama seperti melihat orangnya sendiri. Besok kalian berdua memegang token ini. Lapor ke sekte pedang langit. Aura yang akrab barusan terlalu mirip dengan orang itu. Saya harus melaporkan ini kepada guru. Tuanku, mohon tenang. Sebentar lagi King Bo pasti akan membawakanmu kabar baik. Tingkat kultivasinya. Putriku, kau akhirnya kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah kau lulus ujian? Ya. Apa hasilnya? Ada apa? Jangan terus menangis. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Berhentilah menangis. Apakah kau tidak lulus? Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasimu di antara keluarga besar Provinsi Tengah adalah kultivator pedang wanita terkuat. Bagaimana mungkin kamu gagal dalam ujian itu? Siapa dia yang mencuri tempat kultivator wanita itu? Itu adalah Xiao Xiaobei. Apel, Apa? itu dia. Aku mempertimbangkan ikatan darah kita dan menjaganya di mana-mana selama ujian. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan. Sebenarnya apa? Dia benar-benar menyerangku secara tiba-tiba. Aku lengah oleh serangan itu. Itulah sebabnya aku gagal dalam ujian. Ibu, jika aku tidak bereaksi cepat, dia pasti sudah melukaiku. Itu keterlaluan. Di mana dia? Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Aku akan membalaskan dendammu. Siapa yang ingin membalas dendam padaku? Dasar bajingan. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Tuan, lihat dia. Cepat tangkap dia, agar King Bo melampiaskan amarahnya. Ya ayah, ayah harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa kau yakin? Kau ingin menyerangku? Ayah, jika ayah mempertimbangkan ikatan darah kita, kalau begitu aku akan melakukannya. Tunggu. Apakah kau benar-benar lulus ujian dan menjadi murid sekte pedang langit? Apakah ini palsu? Besok, aku akan melapor ke sekte pedang langit. Aku kembali hari ini.
hanya untuk mengemasi barang-barangku. Ada apa? Kepala keluarga Xiao, The film kau was mengusirku dari keluarga Xiao. translated and Kau tak mau narrated by membiarkanku N mengambil Media. barangku. Kepala keluarga Xiao yang mana? Aku adalah ayahmu. Sudah kubilang. Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tuan, apa maksudmu? Ayah. Ayah tidak melunakkan. Cukup. Xiao Xiaobai. Aku memberimu jalan keluar. Jangan menolak untuk mengambilnya. Dulu. Kau hanyalah keturunan yang paling tidak berguna. Kau membuat ibuku menunggumu selama 3 tahun. Dan dia menunggu hingga kematiannya tanpa melihatmu. Kau melihat bahwa bakat bawaanku lumayan, jadi kau mempertahankanku. Setelah itu, kau tanpa pandang bulu meninggalkanku begitu saja. Sekarang, kau bilang kau ingin memberiku jalan keluar. Aku tidak salah dengarkan. Kepala keluarga Xiao, Dasar bajingan. Kapan kamu akan mengerti kesulitanku? Seluruh keluarga Xiao? Ratusan orang. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan kendali penuh. Ibumu tidak menunggu cukup lama. Aku juga merasa sangat bersalah. Itulah mengapa aku mencarimu dan membawamu kembali. Dan selalu berusaha keras untuk memberikan kompensasi kepadamu. Tapi kamu tidak pernah dengan tulus memperlakukanku sebagai ayahmu. kau ingin aku memahamimu. Lalu, siapa yang akan memahamiku? Aku tidak punya kerabat di sini. Hanya kau sebagai seorang ayah. Ketika aku pertama kali datang ke keluarga Xiao, betapa mereka mengutukku. Bajingan. Celaka. Bahkan pelayan dan budak berani menggertakku. Apalagi putri kesayanganmu. Baiklah. Jalan keluar ini. Aku bisa menerimanya. Tapi kau harus membuat putrimu Xiao Qingbo. Dan dia berlutut. Minta maaf padaku. Gila. Zhao Xiaobei. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Zhao Xiaobei, kau hanya bermimpi. Aku Zhao Qingbo, tidak akan pernah dalam hidup ini berlutut dan meminta maaf padamu. Kau tidak bisa melakukannya, benarkah? Aku masih butuh waktu sebentar untuk mengemasi barang-barangku. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Tuan, lihat dia. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Dia terlalu menindas orang. Cukup. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak lulus ujian? Xiao Xiaobai sekarang adalah murid dari Sekte Pedang Langit. Melihat ke seluruh benua Pedang Langit, mereka yang lulus dari Sekte Pedang Langit, siapa yang bukan seorang tokoh besar regional? Apel, apakah kamu ingin keluarga Xiao kehilangan sandaran yang begitu besar? Bagaimanapun, aku tidak akan meminta maaf padanya. Kamu, Tuan, ayah tidak bisa memaksa Qingbo seperti ini. Dia adalah putri kandung ayah. Aku juga istri yang ayah nikahi secara resmi. Dengan melakukan ini, ayah benar menghina keluarga Miaoku tanpa siapa-siapa. apa maksudmu? Tuan, jangan salah paham. Aku hanya merasa bahwa Zhao Xiaobai si bajingan tak tahu terima kasih itu. Bahkan jika Qingbo kita berlutut dan meminta maaf padanya, dia pasti masih akan menyimpan dendam. Di masa depan, jika dia mencapai hal-hal besar, kita pasti akan menderita akibat dan balas dendam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini, The film was translated and narrated by N Tuan, Media. bagaimana kalau ayah berhenti mengkhawatirkan masalah ini? Kami akan bernegosiasi dengannya. baiklah. Singkatnya, keluarga Xiao tidak boleh kehilangan kehormatan memiliki murid Sekte Pedang Langit.
Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seandainya saja kau tidak begitu mengecewakan. Seluruh kekacauan ini tidak akan terjadi. Ibu, bahkan ibu, sejauh yang aku tahu, mereka yang lulus ujian menerima token murid sekte pedang langit. Melihat token itu seperti melihat orangnya sendiri. Jika kau bisa mendapatkan token yang ada di tangannya itu, mungkin masih ada kesempatan. Memang benar begitu. Jika memang begitu, kalau begitu aku punya solusi. Juga pedang yang ada di tangannya itu. Aku harus mendapatkan semuanya. Murid Xiao Xiaobai telah datang untuk mengambil tunjangan bulanan untuk murid yang baru diinisiasi. Anda baru di sini. Datang untuk mengambil pil pengumpul ki. Ya, Pil pengumpul ki. Saya punya banyak di sini. Jika Anda ingin pil pengumpul ki, maka datanglah ke sini. Duduk. apa maksudmu dengan ini? Jika saya menyuruh Anda duduk, maka duduklah. Jika Anda ingin mengambil pil pengumpul ki, maka temani saya dalam kultivasi ganda. Dan saya akan memberikannya kepada Anda. Kau sudah keterlaluan. Ada seseorang bernama Xiao Xiaobai. Bantu saya mengujinya. Ya, terlalu jauh. Anda hanyalah murid kelas 3 yang baru saja dilantik. Tunjangan bulanan Anda sebenarnya termasuk pil kondensasi ki dan pil pembentukan fondasi. Dua jenis pil. Kedua jenis pil ini dapat dengan mudah dijual di luar, seharga 20.000 kristal rod. Anda berkultivasi ganda dengan saya akan memberikannya kepada Anda tepat waktu. Bukankah itu bagus? Kau, Apel, Anda tidak mau. Jika Anda tidak mau, maka pergilah. Tunjangan bulan ini sudah dibagikan. Kita akan membicarakannya bulan depan. Tidak ada seorang pun dalam jarak 100 meter. Kau bisa membunuhnya. Dia memiliki cukup banyak pil pengumpul ki padanya, yang dapat membantumu meningkatkan tingkat QNT Fasien. Tepat sekali. Itu juga bisa mengisi kembali energi vita dan darahku. baiklah. Kalau begitu aku akan berkultivasi ganda denganmu. Cepatlah. Jangan biarkan ada yang menemukan kita. Untungnya, saya tetap waspada. Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Untuk benar-benar berani menyerang seorang pelayan di dalam sekte pedang langit, tetapi hanya mengandalkan tingkat kultivasi Anda yang sedikit. Jika Anda ingin membunuh saya, bermimpilah. Benarkah begitu? Seseorang datang. Cepatlah. Berhenti. Mondar-mandir dengan gugup. Tingkah laku macam apa ini? Salam Tuan Gui Jian. Jadi itu kamu. Saya ada urusan penting dan perlu bepergian keluar. Ada seseorang di dalam sini yang perlu dijaga. Bantu saya mengawasinya. Ya, Guru. Dia bukan aku. Hanya saja tubuh fisiknya terlihat mirip. Astaga, ini terlalu mirip. Dia tidak akan selamat. Tepat sekali. Aku juga bisa memiliki perasukan tubuh fisik sementara.
The film was translated and narrated by M Media. Kau, Aku adalah tuanmu. kau berhasil. Ini hanyalah cangkang fisik yang tidak berguna. Bahkan tidak memiliki dantian. Bahkan bukan seorang seniman bela diri. Kalau begitu pedang ini, Pedang ini adalah cangkang fisikku. Kau telah membentuk fakta darah denganku. Kau ambil ini. Lanjutkan membunuh orang. ya, Murid baikku. Kau akhirnya di sini. saya di sini guru. Salam untuk Tuan Gui Jian. Ini adalah guru saya. Salam untuk penglai pedang abadi. Itu memang membawa aura guru. Tapi sangat samar. Pedang ini. Dari mana kau mendapatkannya? Melapor kepada Yang Mulia Abadi. Saya mencari dan mendapatkannya dari makam pedang. Di Gunung Kunlun. Pedang ini. Itu benar-benar memiliki auranya. Biarkan aku menyelidiki. Dia memang pernah tinggal di dalam pedang ini. Tapi setelah 1000 tahun, dia telah musnah raga dan jiwa. Hanya cangkang kosong ini yang tersisa. Itu bagus. Guru-guru. Pada akhirnya kau tetap tidak bisa kembali. Aku tiba-tiba merasa bahwa kau sedikit menyedihkan. Guru. Mungkinkah guru saya? Dia pernah menjadi guru dari penglai pedang abadi. Simpan pedang ini. Terima kasih penglai pedang abadi. Sampai kapan kau berencana untuk terus berbaring? Kau tahu. Kamu masih hidup. Aku jelas merasakan bahwa kau sudah pulih. Namun kau berpura-pura sakit. Apa kau tidak berencana untuk melayani Yang Mulia ini lagi? Jadi dia memperlakukanku sebagai pelayannya. Kukira dia mengenaliku. Bukankah itu karena aku takut kau akan marah padaku? Ekspresi guru ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berdua keluar dulu. Ikuti saya. Aku tidak marah. Aku khawatir. Kau mengkhawatirkanku. Kenapa aku tidak bisa tahu? Aku hanyalah pelayanmu. Seseorang yang bisa kau bunuh kapanpun kau mau. Yang Mulia Abadi. Kau. Kenapa kau menangis? Aku senang. Raja Iblis dari masa lalu itu membunuh ketujuh anggota keluargaku. Dia membunuh ayahku. Hari ini aku akhirnya menyaksikan kemusnahannya raga dan jiwa. Kan aslimu. Hanyalah sekelompok pencuri yang membunuh demi harta dan mengabaikan kehidupan. Mereka pantas mati sejak lama. Aku mengampuni hidupmu karena kau masih muda. Aku tidak menyangka bahwa itu akan menanam begitu dalam benih kebencian dalam dirimu. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membasmi akar masalahnya saat itu. Ada apa? Apa kau tidak ikut senang untukku? Senang. Jika kau senang, maka aku senang. Matamu mengkhianatimu. Aku tidak melihat kau senang. Lupakan saja. Melihat bahwa aku tidak sengaja melukaimu.
Hari ini aku membebaskanmu. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Aku bisa mengabulkan satu syarat untukmu. Anggap saja itu kompensasi karena melukaimu. Aku ingin kebebasan. Kebebasan? Apa maksudmu? Ya, aku ingin kebebasan. Aku tidak ingin menjadi pelayanmu lagi. Aku ingin menjadi seniman bela diri, seorang praktisi pedang. Aku ingin berkultivasi. Kau ingin berkultivasi? Aku tidak salah dengarkan. Kau terlahir dengan garis keturunan tingkat rendah, dan kau bahkan tidak memiliki dantian. Bisa dibilang kau tidak punya bakat bawaan untuk berkultivasi. Bahkan jika kau memiliki kedua hal ini, kau juga melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Melakukan ini tidak ada artinya. Kalau begitu, Yang Mulia Abadi, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Kau baru saja bilang, kau akan mengabulkan satu syarat dariku. Betapa beraninya. Kau berani mempertanyakan aku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Aku tidak takut. Bagaimanapun di tanganmu, aku sudah mati sekali. Bunuh saja aku, kalau begitu. Menarik. Kalau begitu. Kalau begitu, kau setuju? Jika kau bersikap seperti ini sebelumnya, mengapa aku akan menganggapmu membosankan? Sepertinya melukaimu kali ini telah menyebabkan temperamenmu mengalami beberapa perubahan. Aku bisa memberimu kebebasan. 7 hari dari sekarang adalah ujian murid. Selama kau bisa lulus, aku akan menerimamu sebagai murid pribadiku. Bagaimana menurutmu? Itu kesepakatan. Jangan setuju terlalu cepat. Jika kau gagal lulus, aku akan memotong tangan dan kakimu, menyegalnya dalam toples, hanya menyisakan kepalamu yang terlihat. Kau ingin mengubahku menjadi babi manusia. Kau tampaknya tahu cukup banyak. Benar, jika kau tidak bisa berhasil, aku akan mengubahmu menjadi babi manusia. Selain itu, aku tidak akan dengan mudah membiarkanmu mati. Bagaimanapun wajahmu ini, aku akan benci kehilangannya. Aku setuju. Apa kau benar-benar tidak takut? Jika aku takut, aku tidak akan bisa mengubah takdirku sendiri. Anak ayam kecil, makanlah dengan cepat. Anak ayam kecil, mengapa kau tidak makan? Apakah kau sakit? Murid. Bunuh dia. Buru, aku takut. Jika kau takut, kau tidak bisa mengubah takdirmu sendiri. Kau, Kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? mengapa aku melihat bayangan Tuan di dalam dirinya? Apakah karena aku mengetahui bahwa hari ini jiwanya tercerai-berai? Apakah aku bernostalgia setelah melihat ini? Kalau begitu sudah beres. Yang Mulia Abadi tunggu. Ada apa lagi? Karena kau setuju membiarkanku berkultivasi. Bukankah seharusnya kau memberiku beberapa sumber daya? Misalnya, pil pengumpul ki atau yang serupa. Kau benar-benar berani secara proaktif The film was meminta sesuatu translated padaku. and narrated by Jika kau tidak mau memberikannya, lupakan saja. Baiklah, aku akan memberikannya padamu, mengingat kau telah melayaniku selama bertahun-tahun. Ini 3 pil pengumpul Ki Agung. Orang biasa mungkin tidak bisa mendapatkannya seumur hidup mereka. Memakainya pada orang sepertimu yang tak punya dantian dan memiliki garis keturunan tingkat rendah adalah pemborosan. Tapi mengingat ini adalah pertama kalinya kau meminta sesuatu padaku, aku tetap akan memberikannya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Seperti yang diharapkan dari murid baikku. Sepertinya berurusan denganmu agak sulit. Adik junior Xiaobai. Saya sudah lama mencari Anda. Mengapa Anda mencari saya? Saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki keterampilan pelayan yang bertanggung jawab mendistribusikan pil. Anda membunuhnya bukan? Kau, apa yang kau bicarakan? Saya tidak mengerti. Kau, Jika Anda tidak membunuhnya, lalu mengapa?
Cincin spasial pelayan itu ada pada Anda. Kau, Seorang murid yang baru dilantik. Membunuh seseorang tepat di sini di sekte. Membunuh seseorang adalah satu hal. Tetapi mencuri harta juga, jika masalah ini ditemukan oleh sekte. Bukankah konsekuensinya akan mengerikan? Zhou Hong, apa yang kau inginkan? Saya tidak ingin banyak hal. Hanya nge. Jika Anda terlibat dalam kultivasi ganda dengan saya, masalah ini akan diabaikan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak senior Xiao yang terlihat begitu bermartabat tidak memiliki apa-apa selain pikiran kotor seperti itu di kepala Anda. Kultivasi ganda memberi kenikmatan keintiman dan juga meningkatkan basis kultivasi. Bagaimana itu bisa dianggap kotor? Zhou Hong, apakah Anda benar-benar berniat melakukan ini? Anda tidak punya pilihan. Memilih apa? Aku ikut. Guru, Siapa Anda? Kau adalah murid generasi kelima. Namun kau bertanya siapa aku. Jadi Anda adalah murid generasi keempat. Tapi saya belum pernah melihat murid generasi keempat manapun dengan basis kultivasi serendah itu. Apalagi Anda adalah orang yang tidak berguna, yang bahkan tidak memiliki dantian. Ya, aku juga murid generasi keempat. Ayo, panggil aku kakak senior dan biarkan aku mendengarnya. Zhao Lin, bukankah kau pergi ke Pulau Abadi Penglai untuk menjadi pelayan? Mengapa kau kembali ke sekta Pedang Langit? Adik seperguruan yang tampan seperti ini, apakah dia mengganggumu? Itu benar-benar menggelikan. Orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki dantian berani menyombongkan senioritasnya. Adik junior, apakah Anda ingin kakak senior dan kakak perempuan senior membantu Anda memberi pelajaran pada orang ini? Terima kasih pada kakak senior dan kakak senior perempuan atas tawaran bantuanmu. Tapi dia tidak layak atas campur tanganmu. Orang yang menyedihkan, bahkan adik seperguruan yang baru bergabung pun meremehkanmu. Jika kau punya kesadaran diri, cepat enyah. Tidak masalah jika kau tidak pergi. Uji coba murid adalah dalam 7 hari. Dia sudah gagal sekali. Jika dia gagal lagi, jarak untuk disingkirkan tidak akan jauh. Anda tidak diizinkan membicarakannya seperti itu. Mengapa kau menghentikanku? Kau milikku. Bagaimana mungkin saya hanya berdiri dan melihat mereka mempermalukanmu? Jika seekor anjing menggigitmu, apakah kau akan menggigitnya kembali? Mereka tidak lebih dari sekelompok semut. Kau Jangan menyamakan diri dengan sampah. Ayo pergi. perjanjian kita. Sepertinya aku tidak memanggil orang luar kan? Tidak menjawab. Apakah kau berencana membunuhku? Kau hanya praktisi pedang peringkat ke-6. Ditambah yang satu ini yang terluka. Sepotong sampah yang bahkan tidak memiliki dantian. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jika kita tidak mencoba, bagaimana Anda akan tahu? Aku tahu kau kuat, tapi yang kuat itu hanya pedang istimewa di tanganmu itu. Dilihat dari bahannya, itu terlihat seperti artefak dari zaman kuno. Kau punya kemampuan untuk membunuh pengurus itu. Aku tahu, kau tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Oleh karena itu, aku juga mencari bantuan. Xiao Qingbo, tanganmu, apa yang terjadi? Berkat dirimu, kakakku. Sekarang aku sebenarnya baik-baik saja. Tangan yang dia pasang kembali adalah sisa anggota tubuh dari klan Wu Wu. Xiao Bai, kau harus berhati-hati. Saya minta maaf, Guru. Saya masih terlalu lemah. Tidak apa-apa. Biarkan aku yang menangani ini. Aku tidak menyangka ini. Dalam waktu sesingkat ini, kultivasimu sudah mencapai alam master pedang. Jika bukan karena tangan ini dan bantuan dari kakak seperguruan Zhao, aku benar-benar mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Adik seperguruan Qingbo, jangan lupakan perjanjian kita. Pedang di tangannya milikku. Orangnya terserah padamu untuk mengurusnya. Tentu saja. Saya Zhao Qingbo menepati janji saya. Zhao Xiaobei, urusan di antara kita
seharusnya juga diselesaikan dengan benar. Guru, belum siap. Datang. Ingat gerakanku. Auranya telah berubah. Dia ternyata sekuat ini. Bagaimana mungkin? Pedang di tangannya itu sangatlah penting. Cepat pikirkan solusi. Kalau tidak dia pasti akan membunuh kita. Kau ingin membunuhku? Itu tidak akan semudah itu. Harta sihir pelindung di tubuhku ini, dinamakan zirah kura-kura hitam, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis agung kuno. Bahkan 7 pedang penglai mungkin tidak akan bisa menembusnya. Zhou Xiaobai, kau tamak. Aku akan membongkar segalanya tentangmu, mengguncangnya hingga keluar semua. Guru, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa menembus pertahanannya. Itu milikku. Garis darahmu sudah terhubung dengan milikku. Gunakan darahmu. Dan kau bisa mengambil harta The ini. film was translated and narrated by M Media. Zirah kura-kura hitam mengakuimu sebagai tuan. Siapa sebenarnya kau? Orang mati. Tidak pantas untuk tahu. Abaikan dia. Ambil dulu sirah kura-kura hitam. Zirah kura-kura hitam. Zirah kura-kura hitamku. Bunuh. Kau mencuri zirah kura-kura hitamku. Bunuh dia. Jangan bunuh muridku. Aumel, bagaimana kabarmu? Aumel. Kau membunuh cucuku. Yue Jian murid Xiao Ningxuan. Aku akan membuatmu mati. Tahan satu serangan ki pedangku. Kau masih bisa berdiri. Sirah kura-kura hitam. Kau benar-benar mendapatkan sirah kura-kura hitam. Kau harus segera pergi. Kau bukan tandingannya. Aku akan menahannya untukmu. Saudara muda, berhenti. Guijian, mengapa kau menghentikanku? Dia adalah murid sekte pedang langit saya. Kamu juga salah satu dari 7 pedang. Kita terpisah generasi dalam senioritas. Beraninya kamu mencampuri urusan para junior. Bajingan ini membunuh cucuku. Bagaimana aku bisa berdiam diri saja? Selain itu, di tubuhnya, aku mencium aroma orang itu. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, jika Xiao Ningxuan mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya juga. Yue Jian, kamu benar-benar melupakan asal-usulmu. Beraninya kamu menyebut nama guru kita secara langsung. Kita semua adalah pedang abadi. Mengapa dia harus menjadi yang lebih unggul? Sekarang kau adalah satu-satunya muridnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sayang sekali. Di hatinya hanya The ada film orang was itu. translated Diam. and Berhenti narrated bicara by omong M kosong. Media. Saya hanya menghormatinya sebagai guru saya. Hanya karena rasa hormat. Kau tinggal di sisinya selama 1000 tahun. Sekarang setelah aku mengungkap pikiranmu, apakah kau tidak senang sekarang? Aku sarankan kau cepat menyingkir. Aku harus membalas dendam dan menghapus rasa malu ini. Coba sentuh dia jika kamu berani. Dia adalah murid sekte pedang langit saya. Jika kamu berani menyakitinya, bagaimana saya bisa hanya berdiam diri? Kau, baiklah. Hari ini, aku akan melepaskannya kali ini. Semoga kau tak bertemu denganku sendirian. Kalau tidak, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Terima kasih Tuan Guijian. Tidak perlu. Kamu adalah murid sekte pedang langit saya. Saya seharusnya melindungimu sepenuhnya. Tapi mengenai dia, mengapa kamu bergaul dengan orang seperti ini? Ada apa denganku? Ada apa dengannya? Seorang lumpur. Tidak punya dantian garis keturunan rendahan. Pergi ke Pulau Abadi Penglai untuk menjadi murid rendahan. Dan bahkan menimbulkan murka yang mulia abadi. Benar-benar tidak berguna. Kalau begitu, bagaimana dia masuk sekte? Tentu saja karena wajahnya. Wajah. Xiaolin, lebih baik kamu menjauhi Xiaobai. Apakah kamu mengerti? Ya, Jika tidak ada yang lain, murid ini akan pamit terlebih dahulu. Tunggu. Tuan Guijian, apa instruksi Anda? Xiaobai,
Pedang ini terlalu berbahaya untuk disimpan di sisimu. Bagaimana kalau begini? Kamu ambil pedang ini dan biarkan saya menyimpannya dengan aman. Dengan begini akan lebih nyaman bagimu nanti. Saya pikir saya telah bertemu orang baik. Jadi Anda punya motif tersembunyi. Tuan Guijian, Anda menginginkan pedang di tangan saya. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Tapi saya sudah membentuk perjanjian darah dengan pedang ini. Jika saya memaksanya memberikannya kepada Anda, saya akan menderita serangan balik. Jangan takut pada serangan balik. Saya akan mencari bahan surgawi dan harta duniawi untuk membantumu pulih. Asalkan kamu memberiku pedang ini, saya berniat mempromosikanmu menjadi murid utama generasi kelima. Bagaimana menurutmu? Ini. Tuan Guijian, pedang ini sangat penting bagi saya. Pedang ini menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan meninggalkannya. Tidak akan pernah. Anak muda, tidak bisakah kamu mengerti kata-kata sederhana? Tuan Guijian, apa maksudnya ini? Saya bisa saja merebut pedang ini, tetapi malah memberi kamu kesempatan. Saya bahkan menawarkan untuk mempromosikanmu menjadi murid utama generasi kelima. Namun kamu sama sekali tidak mau menyerah. Tuan Guijian, apakah Anda menyiratkan bahwa jika saya tidak memberikannya kepada Anda akan menggunakan kekerasan? Saya juga tidak menginginkan ini. Tetapi jika kamu tetap keras kepala tersesat. Guru, saya saat ini dilindungi oleh sirah kura-kura hitam. Bisakah saya mengalahkannya? Dia adalah yang pertama dari 7 pedang. Kekuatannya hanya setingkat di bawah Xiao Ningxuan. Jadi kau sedang bermimpi. Taktik menunda. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Saya tidak punya banyak kesabaran. Tuan Guijian, saya juga ingin memberikan pedang ini kepada Anda. Tetapi dalam 7 hari, ujian murid akan dimulai. Jika aku memberimu pedang ini, aku pasti akan menderita akibatnya. Aku ingin memberikannya padamu setelah ujian. Apakah itu bisa diterima? Kamu ingin mengulur waktu. Tidak. Ujian sudah dekat. Jika aku memaksakan pedang itu padamu, aku akan menderita akibatnya. Aku hanya ingin memohon pada Tuan Guijian untuk memberiku kesempatan ini. Baiklah, aku bisa memberimu 7 hari. Namun, izinkan aku mengingatkanmu akan sesuatu. Jejak spiritualmu sudah dikunci olehku. Ke sudut manapun kau melarikan diri, aku bisa menyeretmu keluar. Murid ini akan mengingatnya. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau pandai menipu orang. Tapi kau cuma membeli 7 hari. 7 hari. Dengan kecepatan kultivasiku saat ini, ditambah dengan perlindungan sirah kura-kura hitam, dan bantuanmu, apakah aku masih tidak bisa mengalahkannya? Apa yang kau pikirkan? Lupakan tentang 7 hari. Bahkan jika aku memberimu 700 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkannya. 1000 tahun yang lalu, dia ikut Xiao Ningxuan dalam kampanye. Dengan kekuatanmu yang minim. Jangan pernah memimpikannya. Kalau begitu, aku tidak bisa mengalahkannya. Pun tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa menyerahkan guru. Sepertinya tubuh fisikku ini sudah menjadi objek incaran bagi cukup banyak orang. Jika kau ingin melindunginya, kau harus menjadi lebih kuat. Pembersihan sumsum dan transformasi tulang harus dimasukkan dalam agenda. Guru, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tubuh ini terlalu tidak berguna. Aku terjatuh. Untungnya, sebelum ujian, aku sudah mengumpulkan semua ramuan. Guru sangat baik padaku. Jangan sentimental. Kau membentuk perjanjian darah denganku. Aku membantumu berkultivasi dengan cepat. Adalah membantu diriku sendiri. Memulihkan tubuh fisikku dengan cepat. Kau tidak berutang apapun padaku. Meskipun guru merasa aku tidak berutang apapun pada guru. Di dunia ini, selain ibuku, guru adalah orang terbaik bagiku.
The film was translated and narrated by M Media. Baiklah, ayo. Masuklah ke dalam. Ikuti teknik kultivasi yang kuajarkan padamu. Dan edarkan energi kultivasimu. Ya, Guru. Tunggu. Lepaskan pakaianmu. Untuk memfasilitasi penyerapan. Baiklah. Apakah kau tidak nyaman jika aku melihatmu? Tidak. Aku hanya sedikit malu. Itu tidak bisa dihindari. Aku perlu menusukkan jarum ke 108 titik akupunktur utama di tubuhmu. Kondisi tubuh ini terlalu buruk. Aku tidak bisa menerapkannya secara membabi buta. Oleh karena itu, setiap inci tubuhmu harus kuperiksa. Seluruh tubuhku. Setiap inci. Ya. Jadi merasa malu sekarang. Terlalu dini. Ini. Aku. Sudahlah. Jika kau keberatan, lupakan saja. Guru. Tunggu. Guru telah berkorban begitu banyak untukku. Bagaimana aku bisa, karena detail sekecil ini, mengkhianati upaya keras guru? Aku akan melepaskannya. Kalau begitu jangan menunda. Aku tidak menyangka guru begitu tenang. Apakah karena aku tidak cukup menarik? Dengan setiap penusukan jarum berikutnya, aku akan menyuntikkan energi spiritual. Rasa sakitnya tak tertahankan bagi orang biasa. Setiap jarum. Haruskah kekuatan spiritual disuntikkan? Berbaliklah. Dan ini hanyalah permulaan. Guru, apakah aku akan mati? Dulu Xiao Ning Xuang melalui hal yang persis sama. Muridmu pasti akan memenuhi harapan guru. Ini adalah racun dari ular api lian merah. Intensitas racun api ini dapat membakar logam dan giok. Itu dapat melebur kotoran di dalam tubuhmu. Ini adalah langkah penting. Kau harus menahannya. Guru, jangan khawatir. Datang saja. Guru, air ini sangat panas. Aku tidak tahan lagi. Bahkan jika kau tidak bisa bertahan, kau harus gigir. Ini adalah langkah terakhir. Bagaimana kau bisa mundur di masa depan? Bagaimana kau akan mencapai kebesaran? Aku tidak menyangka bahwa Xiao Ning Xuang sang penglai pedang abadi saat itu juga menanggung penderitaan yang tidak manusiawi seperti itu. Aku sama sekali tidak boleh kalah darinya. Ya, Aku tidak menyangka dia beradaptasi begitu cepat. Dulu Xiao Ning Xuang sebenarnya membutuhkan waktu penuh. 7 hari 7 The malam film was untuk menyelesaikannya. translated and Anak muda ini narrated bisa by diajar. M Media. Ini adalah mata air dingin Azure Nether. Ia membeku saat bersentuhan dengan air. Dan membeku saat bersentuhan dengan udara. Rasa dingin yang menusuk tulang dapat memadatkan fondasi. Jika kau benar-benar tidak bisa bertahan, kau bisa memberitahu gurumu.
Jadi guru masih peduli padaku. Xiao Bai, apakah kau baik-baik saja? Guru, aku baik-baik saja. Xiao Ningsuang baru mencapai tahap ini setelah sekian lama. Dia membutuhkan waktu 1 tahun. Namun dia hanya membutuhkan beberapa jam. Bakat yang menjanjikan. Dia benar-benar membuatku pun melihatnya dengan rasa hormat baru. Selanjutnya adalah langkah akhir pembersihan sumsum tulang. Ini adalah serbuk sari bunga datura dari domain hitam. Itu adalah racun langka di dunia. Jika kau tidak bisa menahannya, tidak akan ada obatnya. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Guru, silakan lanjutkan dengan berani. Aku benar-benar sangat gugup sampai berkeringat. Teruslah Xiao Bai. Mungkin kau benar-benar bisa melampaui Xiao Ningsuang. Atau bahkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Adegan ini. Siapa sebenarnya dirimu? Apa yang sedang kau lakukan? Pembersihan sumsum dan transformasi tulang. Bahan-bahannya sama dengan yang digunakan oleh guru. Persis sama. Mungkinkah itu guru? Kitab suci macam apa? Sumsum macam apa? Guru apa? Aku tidak punya guru. Aku adalah kultivator bebas. Kau masih berpura-pura. Bahan-bahan untuk pembersihan sumsum dan transformasi tulang ini hanya diketahui oleh guruku dan aku. Sampai kapan kau berniat bersembunyi? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh Xiao Ningsuang. Mungkinkah kali ini aku Xiao Lin masih tidak bisa lolos dari bencana ini? Apakah kau benar-benar guru atau bukan? Jika kau tidak mau bicara, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Di sini. Dalam buku itu mengatakan demikian. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Metode ini benar-benar ada. Yang mulia abadi, kau baru saja membuatku takut setengah mati. Aku kira kau akan membunuhku. Apakah aku benar-benar salah lihat? Tapi barusan, adegan itu sangat mirip. Tapi, bagaimana mungkin? Karena kau memiliki metode pembersihan sumsum dan transformasi tulang ini. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Tapi untuknya. Bakatku terlalu buruk. Aku bahkan tidak punya dantian. Adik seperguruan ini sangat baik dan tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan di sekte. Oleh karena itu, aku ingin membantunya. Uji coba murid adalah lusa. Mengapa kau tidak berlatih dengan tekun? Mengamati orangmu. Itu bahkan telah menurun. Di mana pil pengumpul ki yang kuberikan padamu? Aku mengerti. Kau memberikannya semua kepada wanita ini. Apa yang kupikirkan adalah, begitu dia menjadi lebih kuat, aku bisa punya backingan di sekte. Kalau tidak, siapapun bisa menggertakku. Perjanjianmu dengan yang mulia ini, apakah kau melupakannya? Jika kau gagal dalam uji coba,
tidak ada yang bisa membantumu. Ini adalah pil penguat inti tingkat 9. Bahkan bagiku, itu adalah barang yang sangat berharga. Khasiatnya sedemikian rupa sehingga, bahkan jika seekor babi memakannya, ia bisa lulus uji coba. Sesuatu yang begitu berharga. Kau ingin memberikannya padaku. Mengapa kau tiba-tiba memiliki lebih banyak bayangan guru padamu? Mengapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Bisakah aku benar-benar tidak memutuskan obsesi ini? Terima kasih yang mulia abadi. Jika kau tidak ingin mati, maka bersiaplah dengan baik untuk uji coba lusa. Jika kau berani memberikan apapun kepada wanita ini lagi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Namun, dia mungkin tidak akan selamat dari rasa sakit pembersihan sumsum. Aku tidak menyangka. Semakin menyerupai manusia biasa. Xiao Bai, kau harus bertahan. Berhasil. Guru, apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku merasa seperti ada seseorang yang berbicara? Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Terima kasih guru, karena telah memungkinkan hal ini. Aku sekarang sudah berada di alam sekte pedang. Alam sekte pedang. Lumayan. Kalau begitu sekarang, seberapa cepat teknik kultivasimu beredar? Aku sekarang bisa dalam satu tarikan napas menyelesaikan siklus surgawi kecil. Apa kau yakin? Ya, guru. Apakah itu bisa diterima? Dibandingkan dengan kakak senior itu. Bagaimana denganku? Kau tidak boleh berpuas diri. Kau masih jauh dari mengalahkan 7 pedang dan Xiao Ning Xuang. Masih jauh. Ambil ini. Setelah melewati ujian dan memasuki pilar penjangkau langit, kau boleh mengonsumsinya. Pil ini terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Dari mana guru mendapatkannya? Jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambil saja. Mengapa bertanya begitu banyak? Guru benar-benar menyayangiku. Mulai sekarang biarkan aku yang melindungi guru. Ada apa? Tubuh fisik ini telah mencapai batasnya. Ayo pergi. Aku lelah. The Aku film was ingin tidur sebentar. translated and narrated by M Media. Salam yang mulia abadi. Kau benar-benar menahan penderitaan pembersihan sumsum dan transformasi tulang. Tidak buruk. Bagaimana dia tahu bahwa aku sudah menjalani pembersihan sumsum? Hubunganmu dengan Xiaolin sangat baik. Xiaolin hanya relatif merawatku. Itu juga tidak terlalu bagus. Tidak terlalu baik. Kalian berdua selalu bersama setiap hari. Dia bahkan tidak ragu untuk memberimu semua eliksir yang kuberikan padanya. Apa sebenarnya yang dia inginkan darimu? Apakah kau tahu? Jadi, yang guru berikan padaku sebelumnya, pil pengumpul di tingkat atas, diberikan oleh Xiao Ning Xuang. Lalu pil pemadat inti tingkat 9 barusan, mungkin juga diberikan oleh Xiao Ning Xuang kan? Dia adalah sampah yang dibicarakan semua orang, dan aku hanyalah anak keluarga yang dibuang. Mungkin karena hal ini, kami menjadi sedikit lebih dekat. Apakah kau melakukan kultivasi ganda dengannya? Tidak. Dia dan aku jauh dari mencapai tahap itu, dan kami tidak akan pernah. Yang mulia abadi, mengapa Anda memukulku? Sudah cukup baik aku tidak membunuhmu. Aku memperingatkanmu. Jauhi Xiaolin.
Ini adalah satu-satunya peringatan. Dan yang terakhir. Apa yang dikatakan Yang Mulia Abadi? Membuatku benar-benar terkejut. Sungguh tidak masuk akal. Masih berani menjawab. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Xiao Ningxuang. Tunggu saja. Aku pasti akan membalaskan dendam guru dan menghapus rasa malu ini. Shaolin si tak berguna itu benar-benar berani muncul. Dia benar-benar mencari mati. Dan dia bahkan mengikuti di belakang seorang wanita. Sepertinya, dia menipu adik seperguruan yang baru bergabung dan memperdayainya. Sekarang dia bertingkah sebagai anteknya. Hari ini, cukup ramai. Salam kakak senior Xiao. Salam kakak seperguruan Xiao. Salam kakak senior Xiao. Adik seperguruan Xiao. Semoga kau baik-baik saja. Salam kakak senior Bai. Salam kakak senior Bai. Salam kakak seperguruan Bai. Salam kakak senior Bai. Kuharap hari ini, aku bukan yang terakhir di sini. Salam kakak senior tertua. Salam kakak seperguruan tertua. Salam kakak senior tertua. Betapa cantiknya adik seperguruan generasi kelima ini. Berapa usiamu? Sudahkah kamu menemukan pasangan Dao? Kakak senior tertua, tolong berhenti menakut-nakuti adik seperguruan. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Siapa dia? Shaolin. Serius Shaolin. Bagaimana kamu berhasil menipu adik seperguruan? Beritahu kakak seniormu. Shaolin, kau benar-benar kehilangan semua rasa hierarki. Kurasa, dia berniat untuk menyerah sepenuhnya. Adik seperguruan yang baru. Sudah cukup buruk dia mengabaikanku. Tetapi bahkan kamu Shaolin si tak berguna itu tidak menghormatiku. Kau bocah kurang ajar. Kakak senior tertua sedang berbicara denganmu. Singkirkan tangan kotormu. Kamu seorang murid generasi kelima. Berani memegang pedang dan mengarahkannya padaku murid utama generasi ketiga. Aku tidak peduli kau generasi keberapa. Jika kau berani tidak menghormatinya lagi, aku akan melumpuhkan tanganmu. Kamu seorang murid generasi kelima yang baru saja dilantik. Aku ingin melihat kemampuanmu. Apakah itu sesuai dengan kesombonganmu? Lupakan saja. Jika dia mengabaikanku, biarlah dia mengabaikanku. Ujian sudah dekat. Jangan buang energi. Sepertinya, si Xiaolin itu sama sekali tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, dia berhasil menipu seorang murid perempuan. Sampai membelanya sejauh ini. Tapi dia terlalu percaya diri secara membabi buta. Hanya seorang murid generasi kelima belaka. Aku benar-benar iri pada kakak seperguruan. Anda adalah satu-satunya murid generasi pertama. Saat waktunya tiba Anda masuk pilar pencapai langit, berkultivasi selama 100 tahun, dan memiliki prospek tak terbatas. Kamu juga tidak buruk. Tanggung jawab murid generasi pertama dipercayakan kepadamu. Guru, apakah guru baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Namun kaulah yang harus nanti. Pasti berjuang naik ke generasi pertama. Jangan khawatir guru. Dengan bantuanmu, mereka bukan apa-apa di mataku. Ujian murid hari ini adalah hari bagi setiap generasi murid. Untuk menaikkan peringkat mereka adalah hari yang penting. Status murid utama di antara rekan-rekan. Status dapat dinaikkan 1 tingkat. Sumber daya kultivasi yang sesuai juga akan meningkat. Adapun yang kalah, status mereka akan diturunkan 1 generasi. Urutan ujian dimulai dengan murid generasi kelima. Jika kalian memiliki dendam pribadi, kalian juga bisa menyelesaikannya hari ini. Di bawah Pulau Abadi Penglai, Sekte Pedang Langit menjunjung tinggi kekuatan di atas segalanya. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Ujian dimulai. Murid generasi kelima Wang Lun mengincar posisi murid utama. Aku menyambut semua murid untuk menantangku. Maju Xiao Bai. Murid generasi kelima Xiao Qingbo melaporkan diri. Bagaimana mungkin Xiao Qingbo ada di sini, di Sekte Pedang Langit? Selain itu aura di sekitarnya sangat berbeda. Saat ini seluruh tubuhnya, kecuali jantungnya, semua organ dalam dan anggota tubuh lainnya, telah diganti dengan sisa-sisa klan Wu Wu. Jadi kamu adalah murid wanita yang baru-baru ini direkrut secara khusus. Sungguh cantik. Sayangnya, pertarungan ini menyangkut masa depan. Jadi aku tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Terlalu banyak omong kosong. Kau mencari mati. Pria itu Yui Jian telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Klan Wu Wu rupanya mampu menentang surga dan mengubah takdir.
Bahkan anggota Wuhuo biasa memiliki kultivasi di puncak tingkat sekte pedang. Bisakah aku mengalahkannya? Dalam keadaan normal. Tidak, kau tidak bisa. Kalau begitu aku, Kau telah melewati pembersihan sumsum dan transformasi tulang dariku. Kau memiliki sirah kura-kura hitam yang melindungi tubuhmu, ditambah cangkang fisikku menemanimu. Jika kau masih tidak bisa mengalahkannya, maka jangan panggil aku guru lagi. kau murid generasi kelima yang baru masuk sekta. Aku tidak berniat menyakitimu. Cepat berlutut bersujud dan memohon ampun, dan Nyah kembali berlatih selama beberapa tahun lagi. Itu benar-benar pedang yang bagus. Aku harus mendapatkannya. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan melampaui guru. Di antara murid generasi kelima, apakah permusuhannya begitu kuat? Mereka semua adalah kultivator wanita. Mengapa rasanya? Mereka berbeda dari sebelumnya. Murid generasi kelima mereka bahkan lebih kuat. Sepertinya, rekan Xiaolin itu memiliki penilaian yang baik. Gadis kecil itu juga memiliki prospek tak terbatas. Aku hanya tidak tahu tentang murid yang direkrut secara khusus itu. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Aku sebenarnya sedikit bersemangat sekarang. Zhao Xiaobei, aku tidak menyangka bahwa kau akan masuk. Ini memang sangat mengejutkan, karena kau sendiri yang mencari mati. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Kau bilang aku sedang mencari mati. Ya, kau membunuhku 3 kali. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Sombong, apakah kau tahu kekuatanku saat ini? Bahkan jika aku menghadapi sekte pedang, aku memiliki kekuatan untuk melawan kegaduhan. Kekuatanmu saat ini benar-benar memiliki kekuatan sekte pedang. Kau menyadarinya terlalu terlambat. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak, tolong ampuni aku. Maafkan aku. Aku tidak memaafkanmu. Apakah masih ada murid generasi kelima yang menantang? Selamat Zhao Xiaobei. Atas menjadi murid utama generasi kelima. Kau boleh turun sekarang. Tidak. Aku sudah menjadi kepala generasi kelima sekarang. Aku ingin terus menantang murid generasi keempat. Zhao Xiaobei, aku sarankan kau berhenti selagi kau unggul. Pikiranku sudah bulat. Tuan Gui Jian. Pedang ini hanya dengan menyerap energi vital barulah bisa menjadi lebih kuat hari ini. Bahkan jika aku membunuh seseorang, itu akan dibenarkan dan pantas. Tidakkah kau berharap pedang ini menjadi lebih kuat? Baiklah. Aku bisa menyetujui tantanganmu lintas peringkat. Namun setelah masalah ini selesai, kau harus meninggalkan pedang itu. Tentu saja. Aku tidak akan berani menentang keinginanmu. Bagus. Kompetisi berlanjut. Berpikir bahwa menjadi kepala generasi kelima berarti kamu tidak menganggap murid generasi keempat penting. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kakak, kau benar-benar membunuh adikku. Aku menuntut nyawamu sebagai balasannya. Energi spiritual yang begitu mendalam. Kurasa ini berhenti di sini. Kurasa tidak. Seperti yang diharapkan dari Iblis Agung, tubuh yang pernah ditempatinya. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia jadinya. Apakah masih ada murid generasi keempat yang akan memasuki arena? Xiaolin, murid generasi keempat. Kau adalah satu-satunya yang tersisa yang belum memasuki arena. Apakah kau tidak akan menerima tantangan? Aku tidak bisa menang. Aku menyerah. Apel. Apakah kau lupa perjanjianmu dengan guru? Tentu saja aku tidak melupakan itu. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun tujuanku sudah tercapai. Anak ini, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tapi ini juga tidak masalah. Bahkan jika aku membunuhmu, guru tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi penantang di antara murid generasi keempat. Zhao Xiaobei telah menjadi murid utama generasi keempat. Apakah ada orang lain yang menerima tantangan? Aku ingin terus menantang murid generasi ketiga. Sombong. Orang ini adalah dewa pembunuh. Apakah ada murid generasi ketiga
yang akan menerima tantangan. Adik seperguruan Xiao, di antara murid generasi ketiga, kau adalah satu-satunya yang tersisa. Aku tidak bisa melakukannya. Harapan hanya bisa diletakkan padamu kakak senior. Aku menyerah. Kakak senior Xiao, selamat bergabung. Timku, Apa maksudmu? apa maksudku? Kau akan mengakui kekalahan. Jadi mulai sekarang, semua orang akan memanggilmu sampah. Jadi, selamat bergabung denganku. Bagaimana mungkin aku mengaitkan diriku dengan sampah ini? Aku akan pergi. Awalnya, kita semua adalah jenius. Tapi yang disebut jenius ini, di depannya, sebenarnya tak lebih dari anjing tanah dan ayam tembikar. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apakah kamu akan menyerah? Lupakan saja. Biar aku saja yang melakukannya. Adik seperguruan, pedang di tanganmu sangat berbahaya. Aku menyarankanmu untuk kembali sebelum terlambat. Jangan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Konyol, ini adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku merasa seperti kau sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Tentu saja. Dia sangat kuat. Kakak seperguruan senior dikabarkan sebagai orang yang paling mungkin mengisi kekosongan 7 pedang dalam ratusan tahun. Bahkan jika dia mendapat pertemuan tak terduga menghadapi kakak seperguruan senior, harapan tipis. Benarkah begitu? Tak terperbaiki. Hari ini aku akan membuatmu menyadari kebenarannya. Aku benar-benar kalah. Penyimpanan ki dan darah hampir mencukupi. Sekarang kita tinggal menunggu Xiao Bai masuk pilar penjangkau langit demi kultivasinya. Pada saat itu, aku akan dapat memadatkan tubuh fisik. Kekuatannya benar-benar menjadi sekuat ini. Tentu saja. Sudah kubilang. Dia sangat kuat. Guru, bagaimana penampilanku? Hampir bisa diterima. Ahli yang begitu kuat, yang seperti dewa pembunuh di atas panggung. Namun di depannya, malu-malu dan tersipu seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Di dunia ini, bukankah kekuatan dihormati di atas segalanya? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti lagi. Ujian murid ini telah selesai. Xiao Xiaobai segera dipromosikan menjadi Tetua Sekte Pedang Langit. Semua orang boleh bubar sekarang. Sekarang. Bisakah aku memiliki pedang ini? Tapi sebelum itu, The film aku was ingin mencoba pilar translated penjangkau langit and terlebih dahulu. narrated by Apakah M. itu mungkin? Tentu saja. Ikuti aku. Tuan Gui Jian, aku ingin melihat pilar penjangkau langit terlebih dahulu. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja. Pilar penjangkau langit adalah menara terlarang. Itu adalah pusaka sihir pribadi iblis agung saat itu. Tinggal di dalam selama 100 tahun. Di luar, hanya 1/4 jam yang akan berlalu. Jika kamu bisa memberikan pedang ini kepadaku, aku bisa membuka segelnya dan membiarkanmu berkultivasi di dalam selama 100 tahun. Dengan bakatmu, setelah kamu keluar, kamu pasti akan menjadi tokoh yang kuat. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Kamu tidak berpikir. Kamu punya hak untuk menantangku, kan? Pilar penjangkau langit. Buka. Xiao Bai cepat. Guru, tunggu aku. Apel, kamu benar-benar bisa membuka segel pilar penjangkau langit. Kamu berani merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Guru, apakah guru melupakan janji guru? Dia tidak lulus ujian murid. Aku harus membunuhnya sekarang. Apa? Jiaolin, kau tidak lulus uji coba murid. Di mana pil penguat inti tingkat 9 yang kuberikan padamu? Sudah kuberikan. Apa? Kau memberikannya? Jiaolin, kau sangat mengecewakanku. Lupakan saja. Jika kau benar-benar bertobat sekarang, aku akan mengampuni nyawamu lagi. Guru benar-benar tidak tega melukai wajahnya. Bertobat. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Namun kaulah yang sangat salah. Tidak. Bajingan. Mengapa? Mengapa?
Aku akhirnya setelah begitu banyak usaha, memiliki sepotong penghiburan psikologis. Dan kau mati begitu saja seperti ini. Aku melarangmu mati. Aku melarangmu mati. Guru, jangan buang-buang usahamu. Dia sekarang sudah mati. Benar-benar tidak tertolong lagi. Kau menerima pukulan dariku. Mengapa kau tidak terluka? Muridmu ini tidak berbakat. Tetapi baru-baru ini, aku telah menembus ke alam dewa pedang peringkat ke-8. Meskipun aku satu tingkat di bawahmu, namun, aku tidak akan terbunuh oleh satu serangan darimu. Kau sebenarnya sudah seorang dewa pedang peringkat ke-8. Kapan kau menjadi sekuat ini? Guru, 1000 tahun telah berlalu. Bukan hanya aku. Rekan-rekan murid semuanya bekerja keras. Dan, pedang abadi Changlan dan pedang abadi Honglian, meskipun mereka junior, sudah memasuki alam suci. Tetapi guru, karena seseorang yang sudah mati, telah merenung selama 1000 tahun. Guru benar-benar sangat mengecewakanku. Kakak senior, kamu akhirnya sadar. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Tuan Jian murid Xiao Ningxuan. Kalian berdua murid pengkhianat. Apakah kalian masih berani menemuiku? Guru, kau tidak bisa mempertahankan Pulau Abadi Penglai. Kau harus turun tahta. Serahkan senjata sihir kelahiranmu kepada kami. Kau bisa pergi hidup dalam pengasingan sekarang. Jika aku memberimu senjata sihir kelahiran milikku, aku akan kehilangan semua kultivasiku. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Guijian, kami hanya menunggu sikapmu. Aku, Kakak senior, apakah kau masih belum jernih pikirannya? Kita tidak lebih dari pion yang digerakkan olehnya. Ketika kita mengepung dan membunuh iblis agung sebelumnya, 4 dari 7 saudara meninggal. Namun dia sama sekali tidak peduli. Tidak peduli seberapa banyak lagi yang kau korbankan untuknya. Itu hanya akan sia-sia. baiklah. Kalau begitu aku ingin sepertiga dari energi spiritualnya. Tentu saja. Tunggu sampai Xiao Xiaobai keluar dari pilar penjangkau langit. Lalu aku akan mengambil pedang itu dan mengubahnya menjadi pusaka sihir kelahiranku. Pada saat itu, aku pasti akan bisa mencoba mencapai alam sain pedang. Xiao Ningxuan, jika kau menolak memberikannya, maka kami tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Kau mau mengkhianati guru dan leluhurmu. Apakah kau tidak takut pada pembalasan ilahi? Mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Pembalasan ilahi. Sungguh bukan. Bukankah kau sebelumnya melakukan hal yang sama persis? Kamu sebenarnya berani menceramahi aku sekarang. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak bertindak, membuatmu berpikir aku mudah digertak. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang pantas kepada kalian murid-murid durhaka. Maafkan aku guru. Kami bertiga kakak dan adik seperguruan telah lama menguasai formasi pedang 3 bakat. Itu secara khusus dikembangkan untuk melawanimu. Oleh karena itu, kamu seharusnya bukan tandingan kami. Formasi pedang 3 bakat. Formasi pedang 3 bakat. Formasi pedang 3 bakat. Guru. Guru Anda akhirnya kembali. "20 tahun telah berlalu. Tahukah Anda betapa aku merindukanmu?" Ya, hanya dalam sekejap. 20 tahun sudah berlalu. Ningxuan, selamat telah keluar dari pengasingan. Bagaimana perasaanmu? Apa maksud dari ini? Aku menghabiskan 100 tahun di pilar penjangkau langit. Mengapa kalian tidak pernah masuk untuk menemuiku? Karena aku takut mengganggu kultivasimu. Menggangguku. Kalian hanya di luar selama 1/4 jam. Tetapi 100 tahun sudah berlalu bagiku. Apakah kalian tahu bagaimana aku menghabiskan 100 tahun ini? Kultivasi. Kultivasi tanpa akhir. Harapanku. Cita-citaku. Semuanya terkikis habis. Hari demi hari. Jalan kultivasi pada dasarnya adalah kesendirian. 100 tahun di hadapan Dao Agung. Hanyalah sekejap mata. Dan kau menyalahkanku untuk ini. Aku perhatikan bahwa kultivasimu sudah menembus ke pedang abadi. Selain diriku, kau bisa menggunakan pedang tanpa tandingan di dunia. Apakah kau masih belum puas? Dalam perjalanan waktu,
Kultivasi bukanlah satu-satunya kebutuhan. Aku adalah orang yang punya perasaan. Aku minta maaf. Gurumu salah. Gurumu terlambat, aku minta maaf. Selama 80 tahun ke depan, gurumu akan selalu berada di sisimu. Terima kasih, Guru. Kau pikir kau bisa menceramahi aku? Kepercayaan dirimu terlalu berlebihan. Bagaimanapun dia adalah pedang abadi 1000 tahun. Untuk menghadapinya, bagaimana mungkin tanpa membayar harga? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiaoning Xuan. Kau kalah. Apa perasaanmu sekarang? Serahkan artefak terikat jiwamu. Aku bisa menjamin hidupmu. Ini adalah tindakan niat baik terakhirku kepadamu. Aku harap kamu bisa sadar. Kakak Senyum, kau benar-benar baik hati. Aku hanya tidak ingin menjadi seseorang seperti dia. Biarlah. Mengingat hubungan kita sebagai guru dan murid, aku juga akan mengampuni nyawamu. Siapa yang pernah diampuni oleh Dao Surgawi? Aku tidak pernah menyangka akan melihat hari ini. Guru-guru. Aku akhirnya merasakan bagaimana perasaanmu hari itu. Sayangnya tidak ada yang bisa kembali. Baiklah. Ini adalah artefak terikat kehidupanku. Pedang abadi Honglian, pedang abadi wanita. The film was translated and narrated Apakah by ini M-Media. kekuatan spiritual yang terakumulasi selama 1000 tahun? Tidak buruk. Tidak buruk. Pedang abadi Honglian. Kau seharusnya sekarang memanggilku. Honglian. Saint Pedang. Sudah berakhir. Pedang abadi Changlan, pedang abadi wanita. Aku tidak menyangka. Kau masih berhasil mendahuluiku. Pedang abadi Changlan juga telah tiba. Honglian. Selamat. Mengapa memberi selamat padaku? Bukankah kau sudah menjadi Saint Pedang? Aku pikir aku bisa menguasai dunia hanya dengan pedangku. Tapi aku tidak menyangka. Kau masih menolak untuk tertinggal. Mari kita singkirkan dendam kita untuk saat ini. Mari kita urus orang tertentu dulu. Xiaoning Shuang. Apakah kau masih ingat kita berdua? Diburu dan ditekan olehmu. Berapa kali kita lolos dari kematian? Sebelum secara bertahap mendirikan kekuatan yang mampu melawanimu. Sayang sekali, kau belum menembus dalam 1000 tahun. Kalau tidak kita, mungkin akan selamanya ditekan olehmu. Keberuntunganmu memang bagus. Aku mengakuinya. Aku kalah. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku akan mengantarmu pergi. Haruskah kita membunuhnya? Dia sekarang telah kehilangan artefak kehidupannya. Dia tidak lagi memiliki kultivasi. Dia adalah orang cacat. Membunuhnya. Bukankah itu akan membuang-buang waktu kita? Tidakkah kau takut bahwa suatu hari nanti, dia akan kembali? Kalau begitu kita harus mencabut sumber masalah. Honglian. Apa yang terjadi? Aku merasa penyerapan barusan. Artefak kehidupannya bermasalah. Dia sekarang mengonsumsiku. Xiaoning Shuang, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau mendambakan artefak terikat kehidupanku. Jadi aku menggunakan beberapa metode. Segera hentikan teknik kultivasi agar tidak berjalan. Tekan itu. Aku akan membunuhnya dulu. Lalu kita bisa memikirkan solusi. Gui Jian, bantu aku mengulur waktu. Jangan sakiti guru saya. Kau. Aku meminjam sedikit energi spiritual Honglian untuk membantuku menembus batasan.
dan mencapai alam sains pedang. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan pantas kepada kalian berdua. Selamat guru telah memasuki alam suci. Selamat guru telah memasuki alam suci. Kalian berdua murid pemberontak. Aku akan berurusan dengan kalian nanti. Sungguh suatu rencana. Xiaoning Shuang, kau benar-benar bersedia melakukan apa saja dengan sengaja mengungkapkan harta sihir bawaanmu untuk memancing Hong Lian dan aku ke dalam perangkap. Ini adalah skema yang terang-terangan. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus siap untuk dibunuh. Hong Lian, apakah kau masih bisa bertarung? Sumber asalku telah terkuras. Alamku saat ini sudah jatuh kembali ke alam pedang abadi. Lari cepat. Xiaoning Shuang, apa yang kau lakukan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau berkomplot melawanku. Jadi aku mengatur terlebih dahulu formasi Agung 9 Sinar, memutus jalur mundurnya, dan kemudian memurnikanmu. Bukankah itu memang yang seharusnya terjadi? Lawan dia sampai mati. Hari ini aku akan menyerap kalian berdua untuk membantuku kembali ke puncakku. Menggenggam satu-satunya pedang di bawah langit. Seratus tahun telah berlalu. Akhirnya aku keluar. Apa yang terjadi? Siapakah kalian berdua? Berikan pedang itu padaku. Kenapa? Aku tidak bisa menembus pertahananmu? Tentu saja Anda tidak bisa menembus. Karena Anda terlalu lemah. Apakah aku salah merasakan? Kau tidak salah merasakan. Seng pedang lainnya. Rekan Taois manakah kau? Mengapa kami berdua belum pernah melihatmu sebelumnya? Atau mendengar namamu? Aku hanyalah seorang murid dari sekte pedang surgawi, lebih biasa dari yang biasa. Seekor semut kecil, seekor semut kecil. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi seorang sen pedang tanpa diketahui siapapun? Tak terbayangkan. Bagaimana itu mungkin? Kau cuma berkultivasi di pilar penjangkau langit 100 tahun. Namun kau sudah sekuat ini. Karena kami semua memiliki guru yang baik. Guru? Siapa gurumu? Mengapa aku harus memberitahumu? Tapi kalian saling mengenal. Dan kalian berdua sangat-sangat akrab. Seakrab mungkin. Aku mengenalnya. Itu benar. Dan dia sangat-sangat baik kepada Anda. Hari ini, aku akan bertindak atas nama guruku untuk memberimu pelajaran yang pantas. Jadi kau adalah musuh Xiaoning Shuang. Itu bagus. Kita selamat. Aku tidak salah dengarkan. Hanya denganmu, kau ingin memberiku pelajaran. Dan pelajaran yang keras. Dengan keras. Memberimu pelajaran. Sombong. Apakah kau seekor semut bahkan memenuhi syarat? Teknik kultivasi dan jurus pedangmu. Bagaimana bisa persis sepertiku? Anda akan tahu sebentar lagi. Guru. Sialan. Kau bukan tandingannya. Biar aku yang urus ini.
Guru, Muridku. Kita akhirnya bertemu lagi. Sudah kubilang padamu, aku akan kembali. selamat Guru. Atas perolehan kembali tubuh fisik Anda. Mustahil. Tubuh dan rohmu hancur total. Bagaimana kau masih bisa hidup? Aku menyimpan sehelai jejak jiwa sejatiku. Dan menyimpannya di dalam pedang ini. Sekarang waktunya sudah matang. Aku secara alami bisa terlahir kembali. Pedang itu. Aku jelas sudah menyelidikinya. Sama sekali tidak ada jejak rohmu. Kalau begitu, apakah kau masih ingat? Budak yang terlihat persis The film sepertiku. was translated and narrated Dia. by MMedia. Menjalani pembersihan sumsum dan transformasi tulang. Bahan-bahannya sama dengan yang digunakan oleh guru. Mungkinkah itu guru? Mungkinkah? Mungkinkah seperti itu? Benar. Prosesnya memang sangat berbahaya. Aku hampir saja ditemukan olehmu. Tapi begitu orang itu meninggal, aku segera menduduki tubuh fisiknya. Aku mengacaukan indramu. Yang menyebabkan hari ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa guruku yang lebih memilih hancur daripada menyerah. Benar-benar di depanku. Menunjukkan tindakan tunduk. Kau benar-benar berhasil menipuku. Aku mempelajari semua ini darimu. Muridku. Sekarang Anda tahu siapa guruku kan? Jetty. Kau selalu berada di pilar penjangkau langit. Menemaninya, benarkah begitu? Jalan kultivasi. Pada dasarnya adalah kesendirian. 100 tahun hanyalah sekejap mata di hadapan Dao Agung. Kau menyalahkanku hanya karena ini. Sepertinya kau lebih peduli pada murid ini, bukan? Dibandingkan dengannya. Aku sama sekali tidak berarti. Aku membencimu. Aku akan membunuhmu lagi. Guru, hati-hati. Mengapa kau tidak mengelak? Aku adalah gurumu. Adalah tanggung jawabku bahwa aku gagal mengajarimu dengan benar. Aku sudah mati sekali. Di tanganmu. Tetapi jika amarahmu belum mereda, kau boleh membunuhku lagi. Guru, kau benar-benar kembali. Guru memang masih berhati lembut. Tapi bukankah ini membuktikan bahwa guru adalah orang yang baik hati? Bos. Tolong panggang kaki domba ini sedikit lebih empuk untuk kami. Baiklah, Aku tidak pernah menyangka guru, setelah menembus kekosongan, bisa menemukan tempat yang begitu indah. Tepat sekali, dunia yang disebut bumi ini. Tidak seperti dunia kultivasi dengan semua pertempuran dan pembunuhannya. Memiliki begitu banyak makanan lezat dan hal-hal menyenangkan. Terima kasih banyak guru. Terima kasih banyak guru. Kau tidak boleh memanggilku guru di sini. Mengerti guru? Ya guru. The film was translated and narrated by MMedia.
Anak muda, apakah kaki domba itu enak? Lezat. Tetaplah bersikap rendah hati di dunia ini. Tapi dunia asalmu berbeda. Aku tidak menyangka, bumi juga memiliki kultivator.